Audio Jungle. Audio Jungle. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbahtum faqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para mujahid wal mujahidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisbu, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dan juga yang saya hormati keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Al Hidayah, keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Nurul Puri Cikarang Hijau, dan juga keluarga besar dari Mushola Ahsanul Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari segenap mushola, dan juga bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Subuh dan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat walafiat, luas waktu. Di antaranya juga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk membuka dan memulai aktivitas dan rutinitas kita hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, itu majlis taklim subuh nan bahagia. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Subuh dan Bahagia
Pondok Pesantren Hidayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asbahtum, apabila pagi-pagi oleh kamu, dirinya kelamaan kayaknya sekolah menurutnya ada semua mau dibaca dirinya dia ya. Idza asbahtum, apabila pagi-pagi oleh kamu, faqulu, maka membacalah oleh kamu, Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan anugerah dan kasih sayang pagi-pagi oleh kami atau pagi-pagi kami, wabika, dan dengan kasih sayangmu dan ampunanmu, amsayna, sore-sore kami, wabika, dan hanya karena ridhomu nahya, kami hidup atau hidup kami, wabika, dan karena rahmat dan ampunanmu namutu, wafat atau meninggal oleh kami, wa ilaika, dan hanya kepadamu al-masiru, bermula kembali. Rawahu Ibnu Majah, telah diriwayatkan akan hadis oleh Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para bapak dan ibu hadirin hadirat segenap jamaah majelis taklim subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita apabila telah menimpa musibah, jangankan musibah-musibah yang tidak diinginkan, sekalipun apa-apa yang diharapkan, kalau memang itu kelak akan menjadi bahaya, berkatalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antaranya adalah mungkin jabatan atau mungkin kekayaan yang di luar dugaan. Kalau itu adalah ujian dari Allah, yang dibaliknya ada murkanya, na'udzubillah. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibalik musibah ada hikmahnya dan pahala atau pengganti yang lebih baik lagi. Mari kita lanjutkan. Inilah kajian kita hari ini. Rasulullah mengingatkan juga kepada kita yang hampir-hampir, ya bukan hampir lagi, ini doa jarang dibaca. Kenapa? Sebatas kita baca bangun tidur, sebatas kita baca bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan inilah kalau memang sudah hendak beraktivitas, Pak. Mungkin habis nyarap, mungkin habis olahraga, boleh ngomongnya ini, Pak. Bukan habis bangun tidur, bukan. Artinya ada jeda dari segenap persiapan sudah disiapkan, maka kita baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jadi tidak ada dalam persiapan. Lebih-lebih mohon maaf, kita menjelang berangkat dalam aktivitasnya. Ini seyogianya menyadarkan diri, ya Allah, kami pagi-pagi hanya karena pertolongan-Mu ya Allah,
tapi bisa bangun tidur, bisa mempersiapkan diri untuk aktivitasnya hanya pertolongan Allah. Berarti kita mengandalkan Allah, bukan hanya kekuatan kita. Inilah yang hampir-hampir mohon maaf dengan cara tidak langsung, mungkin dengan bahasa semangatnya, mungkin dengan bahasa hebatnya, pagi-pagi langsung maaf gitu. Padahal mohon maaf, kalau diakui secara utuh dan sempurna, maaf. Kalaupun mungkin bangun tidur dengan semangat, dengan terginas kata orang Jawa, tetap ada hal-hal yang belum bisa menjadi sebuah kebaikan. Maka yang pertama kali diucapkan menjelang ada dalam kesibukannya, Allahumma bika asbahna. Pagi-pagi kami ya Allah, hanya pertolonganmu ya Allah. Ya lebih-lebih mohon maaf, ini bukan nakut-nakutin, bukan. Olahraga bukan jaminan untuk kesehatan pasti. Bahkan kadang-kadang habis olahraga terlalu diporsir, ulang-ulang. Ini bahasa untuk antisipasi dan kalaulah gitu. Makanya yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, kami pagi-pagi hanya bersandar dengan pertolongan-Mu, dengan taufik-Mu ya Allah, kami bisa ada dalam persiapan. Kemudian wabika amsayna, di sore hari. Nah, di sore hari ini rentang waktu kalaulah bagi orang yang sukses, orang yang sudah berhasil, ngomong apa kira-kira? Waduh, hari ini hari yang sangat-sangat bagus. Belum ada kata alhamdulillah, belum kan gitu. Ya kalau ada alhamdulillah berarti sudah dibimbing oleh kalimat bersyukur kepada Allah. Takutnya itu tadi, waduh ini hari siapa dulu tuh, lebih bilang siapa dulu. Ketika kita hebat dalam aktivitasnya, ya wabika amsayna. Bahkan kalau kita kaitkan dengan bahasa amsayna, itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu sudah sore, maka maghrib petang kan gitu. Jam 9 malam, jam 12 pagi kan gitu. Makanya ini menjelang sore hari, makanya amsayna, menjelang maghrib. Hanya dengan anugerah-Mu ya Allah, dengan rizki-Mu ya Allah, kami sore-sore. Kenapa? Istilah bahasa mohon maaf, pagi miskin, sore kaya. Pagi miskin, sore kenapa? Ya boleh maklum, maaf. Pagi-pagi kan belum ada apa-apa. Sore-sore alhamdulillah, beli ini, beli anu, beli itu. Kenapa? Ada rezeki dan anugerah Allah. Mohon maaf, bukan berarti ini doa pagi miskin sore kaya. Memang pada waktunya kan begitu, seperti burung Pak, pergi lapar pulang kenyang. Inilah bahasa-bahasa yang mesti disadari oleh kita. Ini jangan gampang berbilu. Bukan begitu. Inilah manusia pagi-pagi dalam kekosongan, dalam kehampaan. Moga-moga pulang ada dalam kebaikan dan keberkahan. Lebih-lebih anugerah Allah ada di diri kita. Wabika amsayna, dan hanya karena rizki dan anugerah-Mu kami sore-sore ya Allah. Berarti ada sadaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih wabika nahya, dan hanya karena apa-apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, kami hidup ya Allah. Berarti apapun yang ada pada diri kita, sandaran vertikal kita hanya kepada Allah. Bahkan akhirnya wabika namu, dan hanya karena ampunan-Mu, hanya karena maghfirah-Mu ya Allah, moga-moga kami meninggal dunia. Ini kalau dijabarkan, wa bistighfarika wa afwika namutu,
hanya karena ampunan-Mu dan hanya karena maaf-Mu ya Allah kami meninggal dunia. Maka inilah yang seyogianya menjadi catatan khusus. Oh iyalah, sebaik-baiknya manusia orang yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan akhirnya wa ilaikal masir. Ini bentuk pasrah yang paling dalam kepadamu ya Allah. Dikembalikan kita semuanya. Kira-kira di saat kita ngomong wa inna ilaihi raji'un, ada kesan apa kira-kira? Cuma diingat doang, ya kan? Coba kesannya wa inna ilaihi ngomong apa itu? Ngomongnya begitu, kesannya apa? Ya Allah, kalau kita kembali bawa apa ya Allah? Kalau kita menghadapmu, apa yang harus kita suguhkan ya Allah? Hidup kita di dunia segala-galanya adalah Engkau ya Allah. Betapa bahagianya kalau kita menghadapmu ada dalam keberuntungan ya Allah. Tapi kalau memang ada dalam kekurangan, lebih-lebih ada dalam kehambaan, apalah artinya ya Allah hidup selamat di alam dunia ini. Ilahi adukal asi ataka mungkiram bi dhunubi wa qadaka fa in taghfir fa anta lidzaka Wahai Allah Tuhanku, abdukal asi, hambamu yang penuh dosa, apakah telah datang di hadapanmu ya Allah, mukiram bizunubi, yang mengakui penuh dengan dosa, waqad ja'aka, sungguh telah mengaku di hadapanmu ya Allah. Ini kalau udah ngadep Allah ngaku dosa, kira-kira mundur lagi atau tetap maju? Udah mati, lo mundur lagi kan gitu. Maka sebelum panggilan-panggilan Allah yang akhirnya untuk keabadian di alam, maka ada panggilan-panggilan Allah yang siogianya menjadi suatu ingatan. Ya Allah, kami datang dengan ibadah,
kami datang dengan sholat, kami datang dengan rizkimu, moga engkau ridho ya Allah. Pernah datang dengan sholat? Pernah datang ngadep Allah dengan sholat? Nah, apa datang tapi kagak ngadep? Datang tapi kagak, apa bahasanya ya? Datang tapi kagak ngadep. Ya kita sholat tapi nggak ngadep Allah. Ngadep siapa? Ngadepin kesibukan yang tadi sebelum sholat muncul lagi dalam sholat. Ketika kami datang tapi nggak ngadep Allah, na'udzubillah. Kami kerja, kerja panggilan siapa? Panggilan Allah. Allah ridho dengan kerja kita. Nah ya Allah, aku persembahkan kerjaku hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, kami dapat rezeki, moga-moga rezeki yang kami dapati untuk bisa mengingat-Mu ya Allah. Bukan hanya karena rezeki-Mu, kami lupa dengan-Mu ya Allah. Makanya ilahi abdukal asi ataka mukirrom bisunubi wa qadda'aka. Ya Allah, ba'in takbir fa'anta lidhaka. Kalau Engkau mengampuni, yang jelas apapun yang kita jalani, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kesalahan, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kekurangan kami. Fa'in takbir, tapi jika Engkau menolak, faman narju siwaka, maka kepada siapa selain Engkau kami berharap ya Allah. Coba, ada Tuhan selain Allah? Nah inilah kalau apa yang kita kerjakan jadi Tuhan. Bab ada manusia ngaku Tuhan, ada Tuhan manusia. Jadi ada manusia ngaku Tuhan, ada Tuhannya manusia atau sejajarnya. Siapa Tuhan yang apa? Manusia yang mengaku Tuhan? Fir'aun. Bukan manusia mengaku Tuhan. Ada yang Tuhannya manusia. Masya Allah, karena kau adalah bosku, kau adalah orang yang memberikan segala-gala. Kalau bukan engkau mati gua. Tapi telah mempertuhankan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mengaku Tuhan haram, mempertuhankan manusia juga haram. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Wa ilaikal masir, kepadamu dikembalikan ya Allah. Maka ada kesan apa tadi Pak? Bukan Pak, bawa apa? Apa bagus kita ngadep Allah yang kita siapkan, yang kita bawa. Kalau nggak bagus, fa inta temut faman narju siwaka. Kalau sholat kita belum bagus ya Allah, Engkau bakal menolak. Lalu siapa lagi akan menerima sholat kami ya Allah? Coba maaf. Ada yang menghibur kok. Oh, kamu mah sholatnya hebat, kamu mah sholatnya sempurna, enak bacaannya. Kira-kira girang apa girang? Ayo coba, ayo. Ini dalam rangka mengkaji. Oh ya, kadang-kadang kita kan terbuai nih oleh pujian-pujian yang ada. Waduh, imamnya kayak imam di Mekah. Umpama ini Obama langsung melambung. Inilah yang lagi diuji oleh Allah agar kita lupa dengan apa yang sesungguhnya. Makanya maaf ini bukan berarti kita melibatkan manusia dengan setan, bukan. Setan bisa nempel di mana baik. Setan bisa nempel di jabatan yang ada. Setan bisa nempel di dalam keluarga yang ada. Setan bisa nempel di dalam ibadah yang kita lakukan. Setan nempel. Ibadahnya hebat. Makanya inilah orang-orang yang disebut ikhlas. Mau berangkat ngaji, gede ujiannya. Berangkat nggak? Berangkat. Alhamdulillah. Berangkat, tapi menang. Alhamdulillah. Sampai di pengajian aku udah lulus.
Belum. Setan masuk lagi ngorek-ngorek pinggang sama kaki. Kaki pegel, pinggang pegel, udah mulai hilang, udah. Jadi ngebutuh. Alhamdulillah kita kuat tegar. Kita lagi waktu Isra akan segera tiba 5 menit lagi. Ya, waktu Isra ini lebih maju lagi karena suhunya 4:30, berarti Isra-nya makin maju. Ntar lagi menang, alhamdulillah. Begitu udah mau doa, oh saya yang paling bagus. Setan muncul juga dalam ujiannya agar kiranya kita adalah orang yang terbaik. Terbaik kata siapa kira-kira? Kata gitu. Jadi masuk setan. Makanya ya Allah belum sampai lulus. Makanya dalam satu riwayat, an-nasu kulluhum halqa. Semua manusia ada dalam kehancuran, illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halqa, orang yang alim pun hancur, illal amilun, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halqa, orang yang mengamalkan ilmunya pun hancur, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fil khawatir, orang yang ikhlas pun ada dalam kekhawatiran. Makanya kalau kita bilang ikhlasnya di mana, kan itu ikhlasnya sampai kapan, inilah yang perlu dipertahankan oleh kita. Bukan untuk meragu-ragukan amalan kita, ini untuk menyurbai. Kira-kira tingkatan berapa kira-kira? Ya kan? Ilal amilun, apa alim? Amilun mukhlisun. Ini kalau yang pertama mah ya umum manusia lah. Masya Allah, Masya Allah. Ngaji pun belum tentu berilmu. Masya Allah, mohon maaf. Sebab kalau boleh dihitung itu belum cukup ilmu yang kita bawa untuk mengarungi kehidupan hari ini. Kira-kira ilmu yang kita dapati, yang kita punya, yang sudah disiapkan jauh-jauh waktu, hari ini cukup dengan ilmunya nggak kira-kira? Kadang-kadang ada satu pekerjaan di luar ilmu kita. Berarti mohon maaf, kalaulah ilmu tidak ada dalam pekerjaan kita, gimana Pak? Orang yang mengerjakan sesuatu perkara tidak dengan ilmunya, maka ditolak amalan. Gimana Bu Didi mau nanya? Silakan. Boleh, ini boleh ke Bapak. Bingung kalau ditanya apa? Dua. Makanya kita kerja dulu biar lupa dia. Kan dia hilang pertanyaannya kayak udah disiapin dari masjid. Iya orang kata, kan diketok duluan biar hilang. Bukan, memang ini kesemangatannya. Oh iya, jadi jelas inilah doa di saat pagi-pagi. Yang pada akhirnya wa ilaikal masir. Mohon maaf, titik terakhir dari kesan yang kata-kata wa ilaikal masir, mau kemana Pak? Mau kemana? Mau pulang. Ya orang udah nyampe kan gitu, mau pulang. Pulang kemana? Ke akhirat. Pulang. Kan gitu. Inilah kalau sudah pulang ke sana ada apanya Pak kira-kira? Ayo. Bintang berabu, ilmu pun kian hebat, sudah tiada guna. Makanya yang ada hanyalah serah diri kepada Allah. Makanya dengan doa iktirafnya, inilah yang harus selalu dibaca. Insya Allah. Tapi ingat, ini kadang-kadang ya bukan berarti kita kritik, bukan, koreksi. Di sana ada kata-kata wala aqwa, jangan wala aqwa wala. Masa berilmu dore pakai alif lam, kan gitu. Mohon maaf, ini diperbaiki bacaan kita. Wala aqwa alan nadir jahim. Karena kita kadang-kadang terbawa oleh lagu, apa yang penting mau baca gitu. Kemudian ala habibika khairil khalqi kulli
dan rohani kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah hitung-hitung untuk ngapalin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bareng Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula wa wa'alni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limashayikhina wa limuallimina wa limurabbina wa liqudwatina wa litalamidina wa litalamidatina wa lijama'atina wa liman hadara fi majlisina wa liman ahsana ilayna wa liman tasaddaqa alayna wa liman awsana bid-du'ai wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf usikum ibadah Allah wa nafsi bitaqwa Allah muwaffiq ila aqwamit thariq wal aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.